Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian ya dari tadabbur surat Al-Mujadilah. Kita masuk ke ayat kelima. Setelah sebelumnya kita membahas di ayat keempat di pertemuan sebelumnya bahwa Allah menutup kalimat tilka hududullah, tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Nah, kemudian di ayat kelima ini Allah langsung memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang berani melanggar dan menantang batasan-batasan tersebut. Para ulama seperti Al-Imam Al-Alusi dan Abu Saud yang menyebutkan keindahan posisi ayat ini. Setelah Allah menetapkan batasan atau hudud, Allah menyebutkan tentang penentangan, yaitu muhaddah. Di mana ini sangat indah posisinya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim ila akhiril ayat. Maka kita bedah ayat ini kata demi kata dan bagaimana memahami mengapa kemarahan Allah Subhanahu wa taala begitu besar ya pada bagian di ayat kelima ini. Allah Taala berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu." Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka kata asal kata muhaddah Al-Imam Al-Wahidi mengutip perkataan Az-Zajjaj bahwa muhaddah berasal dari kata al-had. Al-had ini artinya batasan. Artinya mereka berada di satu sisi batas sementara Allah dan wali Allah berada di sisi yang lain. Mereka memisahkan diri dari garis ketaatan. Oleh karena itu Al-Mubarrid menambahkan bahwa muhaddah berarti al-mumanah, yaitu perlawanan. Al-Imam Ar-Razi menjelaskan penentangan ini bisa dalam dua bentuk. Pertama, memerangi wali-wali Allah secara fisik dan juga mendustakan dan menghalangi manusia dari agama Allah. Dan menempatkan muhaddah setelah hudud, wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Walil kafirina adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah di ayat sebelumnya dan memberikan kesan retoris yang sangat tajam. Seolah Allah berfirman, aku beri kalian batasan wa tilka hududullah, tapi kalian malah menentang muhaddah batasan itu ya. Jadi dari sisi hukum atau syariat, Al-Imam Al-Alusi membawakan catatan penting dari Syekhul Islam Sa'dullah Jabali mengenai para penguasa dan raja yang membuat aturan qanun yang bertabrakan dengan syariat Allah. Allah menyebut mereka sebagai orang yang memilih batas selain batas Allah. Dan hukuman politik atau administratif selama disepakati ahli hal wal aqd untuk ketertiban masyarakat itu tidak masalah. Namun jika hukum tersebut sengaja dibuat untuk menandingi atau bahkan menghapus syariat, maka itulah bentuk nyata dari muhaddah terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kubitu, pasti mereka akan dikalahkan. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim, pasti mereka akan dikalahkan atau dihancurkan. Di sini Allah menggunakan fi'il madi. Kata Ibnu Ashur menjelaskan hal yang sangat menarik, bahwasanya kubitu itu kalimat fi'il madi, padahal kehancurannya justru akan terjadi di masa depan. Dan ini adalah teknik tahqiqul wuqu', yaitu ungkapan untuk memastikan bahwa hal itu pasti terjadi, seolah-olah sudah terjadi. Sama seperti kata ata amrullah, telah datang ketetapan Allah padahal nanti. Dan definisi kubitu ya, al-kabt, Al-Imam Ibnu Atiyah menjelaskan bahwa kabitun adalah orang yang jatuh dalam kesedihan luar biasa karena melihat apa yang ia benci namun ia
tidak mampu melawan. Itu al-kabt. Ya, dan Al-Wahidi dalam Al-Basit mengutip perkataan Al-Mubarid, kabitun artinya orang yang ditolak dengan kehinaan. Ada juga pendapat dari Abu Ubaidah bahwasannya asalnya kubidu dari kata kibdil, ya, dari kata kibdil, hati, yang berarti mereka ditimpa penyakit dalam hati mereka karena saking marahnya melihat kemenangan Islam. Ya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Kemudian Allah Ta'ala menyambung ayatnya, waqad, Allah menegaskan, waqad anzalna ayatin bayinat, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Al-Imam Ar-Razi menjelaskan adanya ayat-ayat yang jelas, yaitu ayatin bayinat, bahwasanya Al-Quran dan mukjizat, maka tidak ada lagi alasan bagi para penentang. Mereka menentang bukan karena kurang bukti, tapi sudah masuk kepada kesombongan. Jadi mereka menentang karena kesombongan. Dan Allah menutup ayat, walil kafirina adzabun muhin. Walil kafirina adzabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Mengapa muhin, menghinakan? Kata Ibnu Ashur memberikan catatan penting, karena dosa mereka adalah muhaddah. Muhaddah ini kesombongan, menentang, padahal sudah jelas bukti-bukti yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya, maka balasannya harus setimpal juga, yaitu muhin, dihinakan, kebalikan dari kesombongan. Mereka ingin tinggi dengan melawan Allah, batasan-batasan Allah, maka Allah rendahkan mereka sehina-hinanya sebagai bentuk hukuman. Maka sahabat Quran sekalian, ayat kelima ini mengajarkan kita satu pelajaran yang besar, bahwasanya jangan pernah berdiri berseberangan dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka setiap kali kita memilih aturan nafsu di atas aturan Allah, maka kita sejatinya sedang melakukan muhaddah. Dan innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah kubitu. Maka akhirnya adalah kehinaan. Kehinaan adalah akhir dari kesombongan. Sejarah membuktikan bahwasanya dari Fir'aun, ya, dari Fir'aun hingga kaum Quraisy, semua yang menentang batasan Allah berakhir dengan tragis. Dan kita juga harus menghormati, ya, batasan-batasan Allah, karena Allah membuat batasan-batasan tersebut tentu untuk keselamatan kita, bukan untuk mengekang kita. Maka mari kita pastikan diri kita berada di barisan yang membela batasan-batasan Allah, bukan orang yang merobohkan batasan-batasan Allah. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-6 tentang hari kebangkitan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.